Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ajijah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang brand awareness. Apa sih itu brand awareness? Nah, sebelum ke situ, saya akan menceritakan sedikit nih pada saat ini persaingan pasar di dunia sangat bebas. Nah, hal ini pula yang menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dan saling bersaing dalam menjual dan memasarkan produknya. Nah, perusahaan harus menciptakan strategi-strategi apa saja yang paling efektif dan efisien untuk mempertahankan produk yang ditawarkan agar digunakan oleh konsumen secara berkelanjutan. Maka dari itu perlu adanya brand awareness, yaitu kesadaran merek, yang dimana calon pembeli atau konsumen mengenali atau mengingat kembali suatu merek pada produk tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mencontohkan satu produk teh botol Sosro. Nah, misalnya saya membeli bakso ke tempat bakso. Nah, terus di tempat bakso tersebut otomatis saya harus beli minum dong. Nah, di situ tuh si penjual bakso itu menjual 3 merek. Merek yang pertama ada Fresh Tea, terus Fruity, sama teh botol. Nah, ketiga merek ini ketika saya haus dan saya ingin minum, yang pertama saya ingat yaitu teh botol Sosro. Jadi yang saya beli itu teh botol Sosro karena yang ada di pikiran saya yang pertama kali yaitu minuman teh botol. Nah, itu adalah cara brand awareness bekerja. Awareness itu kan kesadaran. Nah, bagaimana kita sadar terhadap satu brand yang kita pikirkan. Dan kenapa saya memilih teh botol dibanding merek teh lain? Itu karena saya sering melihat teh botol ini di iklan. Dan saya selalu teringat kata-kata di dalam iklan tersebut. Yaitu apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro. Nah, jadi menurut saya kata-kata itu yang mengingatkan saya akan brand atau produk tersebut. Nah, hal ini juga yang pertama kali muncul dalam pikiran konsumen ketika hendak membeli sesuatu tujuannya, bagaimana pentingnya suatu brand awareness. Nah, brand awareness sendiri memiliki 4 tingkatan dalam sebuah bisnisnya. Di antaranya yang pertama ada unaware brand, di mana unaware brand ini yaitu tidak mengenali merek. Misalnya konsumen belum menyadari adanya suatu merek. Contohnya, dalam kasus handphone, konsumen itu mungkin tidak pernah tahu ternyata ada ponsel merek IMC dan merek HTC. Karena yang sering kita lihat atau yang sering kita dengar hanya iPhone, Samsung, Oppo, dan Vivo tanpa menyadari adanya merek atau kedua merek tersebut. Nah, dan yang kedua ada namanya brand recognition, yaitu merek yang dikenali. Ciri-ciri dari produk brand recognition ini, misalnya saya ambil contoh dari 3 brand yang sering saya ingat. Misalnya 3 brand mineral. Yang pertama ada Aqua, yang keduanya Le Mineral, yang ketiga ada Fit. Kemudian bagaimana dengan mineral yang bermerek Pristine? Oh ya, saya tidak ingat dengan merek Pristine tersebut. Kenapa seperti itu? Berarti si Pristine ini belum termasuk kategori tingkat atas dan masih masuk brand recognition. Karena bagaimana cara saya mengenali Pristine tersebut? Misalnya kalau ada orang bilang seperti ini, kamu tahu nggak merek air mineral yang tutup botolnya warna hijau dan botolnya tuh unik? Saya pikir-pikir, oh iya, saya baru ingat kalau itu adalah minuman mineral merek Pristine. Nah, itulah kenapa Pristine ini masuk kategori brand recognition. Karena kita harus menyebutkan clue-nya dulu supaya orang itu tahu brand tersebut. Nah, itu yang disebut brand recognition. Nah, yang ketiga yaitu brand recall. Brand recall yaitu konsumen telah mengingat nama sebuah merek
hanya berdasarkan jenis produk maupun hanya melihat secara sekilas. Nah, ini menandakan merek tersebut telah berada dalam tingkat brand recall. Misalnya, kita mengingat sebuah produk, misalnya dalam makanan itu ada mie instan. Nah, 3 produk yang kita ingat adalah Indomie, Sarimi, dan mie sedap. Kenapa kita ingat ketiga merek itu tanpa dibantu terlebih dahulu? Jadi spontan langsung keinget. Nah, itu yang dinamakan brand recall. Nah, dan yang terakhir, nomor 4, ada namanya top of mind awareness. Top of mind awareness ini merupakan tingkatan di mana merek yang pertama kali diingat konsumen karena memikirkan suatu produk dan diingat kembali secara spontan tanpa bantuan atau clue apapun. Contohnya dalam kasus ponsel. Misalnya yang kemungkinan yang akan menjadi top of mind ini adalah handphone Samsung. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena yang pertama membuat handphone Android itu adalah Samsung. Padahal kita tahu Oppo dan Vivo juga sama-sama handphone Android. Tapi kenapa saya langsung connect kalau mau beli handphone langsung ke Samsung? Karena Samsung itu handphone pertama yang menciptakan handphone Android. Karena saya langsung spontan menyebutkan merek Samsung tersebut tanpa memikirkan merek Oppo ataupun Vivo. Nah, itu yang disebut top of mind awareness. Brand awareness menjadi pembuka penjualan. Konsumen cenderung akan membeli produk bila ia mengetahui merek produk tersebut daripada dia tidak mengenal merek. Itulah mengapa membangun brand awareness sangat penting bagi setiap merek. Membangun brand awareness membutuhkan strategi yang efektif. Kita harus bisa memanfaatkan biaya seminimal mungkin untuk hasil yang maksimal, dan pengeluaran untuk kebutuhan pemasaran harus dikelola juga dengan baik. Demikian sedikit penjelasan tentang brand awareness dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.